Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Dandang Christian Antonius. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 2430 1113 17727. Di sini saya akan membuat ujian kinerja di SMP Negeri 3 Bukit Raya, tepatnya di kelas 9, dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dengan materi lari jarak pendek. Demikian dari saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, seperti ini luar biasa semangat ya untuk belajar hari ini. Gimana kabar kalian semua? Baik. Sehat? Ya. Sudah sarapan dari rumah tadi? Bagus ya. Jadi, oke, seperti biasa sebelum mengawali pembelajaran, kita berdoa dulu. Untuk itu saya minta tolong kepada kelas. Nah, tadi silakan untuk kita berdoa. Teman-teman dan Bapak Guru, kita segera kita mulai kalau kita absen dulu ya. Anak Taruna Saputra, siap tadi. Andika, Apriliana Natalia, Daniel, Rocky Saputra, Andika Susanti, Alasri, Rosita. Oke, hadir semua ya. Sebelumnya, sebelum kita belajar, Bapak selalu mengajak kita untuk menyanyikan lagu nasional maupun lagu kebangsaan yang kita ada. Tapi pertemuan kali ini Bapak mau kita menyanyikan lagu kebangsaan yang kita ada. Untuk itu, anak-anak semua Bapak ajak untuk masih berdiri. Mana? Duduk. Siap, gerak. Untuk menambah hasil nasionalisme Bapak tangan. Oke, terima kasih untuk dua orang yang bantu Bapak. Oke, sebelum kita ke materi, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Ya, benar nggak proses minggu lalu? Tangan buat Anda nih. Ya, dalam permainan bola basket itu tentu ada namanya sebuah teknik. Teknik apa ya sering dilakukan pada saat permainan bola basket? Oke, dari siapa? Dribble. Oke, benar. Tangan buat dari bisa. Ada lagi mau berpendapat? Ya, dari backspass. Benar. Tangan buat dari. Oke. Ada lagi? Oke. Apa yang apa? Ball pass itu salah satu teknik yang dilakukan pemain bola basket dengan melambungkan bola di lantai ya. Itu biasanya teknik tipuan. Misalkan kita pura-pura memberikan teman kita, ternyata kita dorongkan ke lantai sehingga malu ya.
Oke, nah ini yang disampaikan oleh beberapa teman tadi, perlu ada penunjangnya, perlu ada penambahan agar bisa terlaksana sebuah teknik itu. Kira-kira apa? Sprint atau lari, Pak? Oke, mana? Sprint atau lari? Tangan dulu untuk Benny. Tidak ada, belum kita ke materi, Bapak mau ajak kita game dulu. Silakan, silakan kosongkan dulu mejanya, pinggirkan dulu handphone dan alat tulisnya. Kemudian taruh bola atau bola yang terbuat dari kertas yang Bapak kasih tadi. Oke, sekarang berdiri semua. Berdiri semua. Sudah siap semuanya? Permainannya ada yang tahu? Enggak. Karena kalau yang tahu perlu Bapak kasih tahu. Ya. Permainan saya buat dan ada bermain merebutkan kertas yang berbentuk bola itu. Permainannya namanya rebut bola kertas. Nanti kita pegang, misalkan ada perintah pegang kepala, pegang telinga, kemudian rebut bola baru diambil bola. Oke? Bisa dipahami? Kita mulai dari sekarang. Kepala, duduk, bola dengan duduk telinga bola. Oke, Bapak ganti aja mata, telinga, hidung, bahu, dagu, bola. Oke, sekali lagi ya. Bola mata. Jangan seperti itu, Ben. Boleh seperti itu. Telinga, dagu, bola. Yang pegang bola siapa? Gak usah rebutan. Ya, ada Bapak satu bola. Oke, tangan untuk materi kita ya, bisa dibaca satu orang. Saya Pak ini dulu. Saya Pak. Ya, lari jarak pendek. Oke, lari jarak pendek ya. Lari jarak pendek. Memang lari nggak? Lari di mana? Saat bermain bola. Ingat, tangan berpukul. Coach Saputra. Oke. Saya bermain bola apa ya? Pak. Apa? Jogging. Jadi melakukan jogging berapa kali dalam seminggu? 5 kali, Pak. 5 kali. Tangan itu buat Beri. Apa Beri ya? Siapa tahu nanti jadi calon atlet kita. Amin nggak? Amin dong. Ya. Selain Beri ada lagi? Nih, nggak bisa. Bermain poli, benar kan? Benar. Ada orang main poli nggak lari, dia kayak patung. Nggak ada kan? Otomatis kalau bolanya ke sana pasti kita larinya kan? Nah itu tadi kita di bola basket Bapak sedikit mengulang apa sih kaitannya dengan materi kita ini ada pada lari. Oke itu. Oke, kira-kira apa sih manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari lari ini? Melatih otot kaki, benar sekali tangan untuk kebetulan Bapak ini salah satu orang yang suka atau menggemari sepak bola. Karena Bapak memang udah dari sejak kecil suka bola hingga sekarang. Jadi Bapak merasakan manfaat daripada lari tadi. Itu memperkuat otot kaki. Sekarang Bapak punya otot kaki ya. Jadi yang bermain sepak bola itu akan merasakan nggak? Adanya sudah main apa? Benefitnya daripada lari. Kesehatan benar bukan buat dari kita. Kita akan sehat. Kata lain dari sehat apa? Bugar atau kebugaran jasmani. Ada lagi yang mau? Ada? Tujuan kita belajar hari ini, tujuan pembelajaran atau tujuan daripada lari, materi lari yang pendek. Tujuannya harapan Bapak kita lihat itu kan bisa mendapat pengetahuannya itu berupa bisa menjelaskan nanti pengertian teknik dasar lari jarak pendek,
dalam lari jarak pendek ada start, namanya start jongkok, fase lari dan finish dengan baik dan benar. Kemudian kalian bisa terlatih atau bisa mempraktikkan teknik start jongkok nanti. Selain itu, dalam teknik start jongkok itu ada terbagi lagi menjadi 3, pertama jarak pendek, menengah dan panjang. Terus ada lagi namanya fase akselerasi. Jadi kalian bisa mempraktikkan bagaimana sih fase akselerasi itu, kemudian lari yang bisa maksimal, dan kalian bisa menguasai teknik memasuki garis finish dengan koordinasi gerakan efisiensi yang baik dan sportif ya. Jadi nanti kan kalian bisa berlari itu dengan baik, bisa lebih cepat di finish dan sportif tentunya ya. Selain itu juga tujuannya yaitu pada sikap ya, atau di sini dinamakan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti kalian bisa menunjukkan sikap disiplin. Contoh, nanti pada saat kita baris yang itu lebih disiplin. Kalau sudah disiplin baris, ya baris. Kemudian kalau dalam posisi siap nggak ada lagi yang goyang ya, kecuali pada posisi istirahat ya. Kemudian ada kerjasama, nanti kan kita bagi kelompok ya. Jadi di dalam dengan menggerakkan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh ya. Misalkan jaraknya 100, jaraknya 200, jadi pelari itu akan menggerakkan kecepatannya dengan ya atau definisi dari jarak pendek atau prinsip sprint ya. Dari dan menggerakkan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh. Oke, terima kasih Nadia. Tangan dulu aja. Pokoknya Bapak minta waktunya dulu, kita bagi dulu kelompoknya. Seperti biasa saja, sangat mudah, tinggal berhitung sampai 4 ya, sampai 3 sampai 3 dan 1, 2, 3 bisa dipakai berapa? 3 ya, jadi 2. Oke, 1, 2, 3. Mulai dari keempat. 1, 2, 3. Ayo, yang di depan lah. Sudah pada kelompoknya, tadi sudah pada kelompoknya. Ya, sudah. Dibiasa silakan dulu. Oke. Terima kasih. Bapak mau bagi dulu. KPD itu, KPD itu apa? Tahu. KPD itu lembar kerja peserta. Isi nama, kemudian nama kelompok dan anggota. Silakan dicatat apa saja materi yang kita bahas, ya, apa saja poin-poinnya. Silakan nanti ditulis pada KPD yang telah Bapak berikan. Sebelum itu, Bapak mau kasih dulu pretest ya. Tadi kan sudah ada sedikit Bapak jelaskan terkait dengan lari jarak pendek. Silakan handphonenya diambil. Itu sudah Bapak kirim ya di grup kita. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Waktunya sudah habis, silakan kirim soal. Sudah? Ayo gimana hasilnya? Gimana kerja? Puas ya? Puas. Kelompok ini gimana? Kelompok 1 puas. Kelompok 3 puas. Kelompok 2 puas ya? Puas. Alhamdulillah. Jarak pendek tidak membutuhkan pengaturan ritme atau nafas, sebagaimana halnya untuk lari jarak jauh tertentu dalam secepat mungkin sampai garis finish ya. Jadi bisa digaris bawahi bahwa dalam lari jarak pendek itu tidak membutuhkan olahan nafas kita ya. Masih kecepatannya tidak terlalu cepat ya. Tapi kalau lari jarak pendek itu full ya. Nah, ini bisa dilihat itu apa sebutan untuk lari jarak pendek disebut sprint. Oke. Nih, ada yang kenal nggak sama orang yang ada di gambar ini? Ada yang tahu siapa namanya? Lalu Muhammad siapa? Jomri. Benar. Tangan untuk Ahmad.
Jawa ini, dia itu merupakan pelari sprint Indonesia ya, namanya Layu Muhammad Jobrik. Sekarang kita pada prinsip. Nah, prinsip utama dalam lari jarak pendek adalah kecepatan. Sehingga teknik gerak yang dilakukan adalah untuk mendapatkan mendapatkan kecepatan maksimal dari titik awal lari di seberapa? Start. Sampai akhir disebut finish. Kemudian ayunan dengan kuat ke depan dada. Jadi dia tuh ke depan dada ini ya. Jadi nggak ada orang lain sprint itu tangannya di belakang. Nggak akan seimbang ya. Kemudian otot leher di leher. Jangan takut kayak ini ya. Di finish. Nah, yang kedua finish adalah bagian tubuh manapun yang lebih dahulu dari finish itu yang yang akan dilakukan ya. Pokoknya mau kepala kan, mau tangan ini, kaki atau bagian punggung belakang, kalau sudah melewati garis finish itu dinamakan memenangkan sebuah perlombaan ya. Nah, di sini ada 3 teknik masuk garis finish, yaitu berlari terus-menerus dan tidak mengubah sikap lari. Misalkan kamu sudah di depan garis finish, jangan lagi kamu mengubah gaya larimu. Kan bisa ini di depan finish, jangan lagi kayak gini ya, tapi tetap terus berlari ke depan. Kemudian posisi dada sedikit ditolongkan ke depan, kedua tangan dayungkan dari belakang ya, kayak gini ya. Banyak dilakukan oleh atlet biasanya. Posisi dada dibuka menggunakan kedua tangan ke depan atas hingga bahu sebelah sedikit ke depan. Ini kita bisa lihat ke depan ya, ini semuanya dadanya ke depan nggak? Ya, sampai di sini berarti ya. Mungkin kita nonton video dulu ya. Kita nonton video dibantu penjelasan dari Bapak. Bapak putar silakan tadi kata PD yang Bapak kasih disiapkan kata poin-poin pentingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lari merupakan salah satu nomor lomba dalam olahraga atletik. Lari dibagi menjadi 3, yaitu lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Kali ini kita akan belajar tentang lari jarak pendek. Lari jarak pendek sering disebut dengan sebutan sprint, yaitu lari dengan lari jarak pendek tadi adalah lari menempuh dari jarak 400 meter ke bawah. Berarti di 300, 200, 100 itu lari jarak pendek. Kemudian di atas 400 itu dinamakan lari jarak jauh dan maraton ya. Menengah atau maraton. Kemudian lari jarak pendek juga disebut lari sprint. Lomba lari jarak pendek menggunakan start jump atau nama lainnya crouching start. Nah, agar mencapai kecepatan seawal mungkin ya. Kemudian lari jarak pendek sering disebut sprinter, harus memiliki otot depan yang kuat dan cepat atau memiliki power yang tinggi. Nah, dalam lari ini juga ada teknik start, kecepatan berlari serta teknik memasuki garis ini. Tadi startnya, start jump, jongkok, dalam start jongkok ada juga terbagi 3 lagi. Start pen, start, dan start, panjang. Itu yang perlu diingat. Nah, teknik start, kecepatan berlari serta teknik memasuki garis finish ya. Serta menentukan keberhasilan kita karena jarak tempuh yang pendek, kecepatan maksimum sepersekian detik sangat menentukan urutan pemenang. Kalau kalian pernah nonton suatu perlombaan, seorang pelari aja menang selisih 1 detik aja dia disebut pemenang. Biarpun mereka sama detiknya, kalau misalkan di persekian komanya mereka kalah ya. Oke, tadi kan cara-cara yang benar itu sudah bertonton dan tidak lihat. Nah, sekarang Bapak mau
kasih lagi video ya. Itu video yang dimana seorang atlet memberikan contoh bahwa gerakan yang selalu atau sering dilakukan dilanggar oleh seorang atlet. Nah, sebelum itu Bapak minta tolong lagi KTP-nya disiapkan, kemudian ditulis apa-apa saja. Karena nanti akan Bapak tanya satu per satu di kelompok ya. The first mistake I see a lot of people make when it comes to the crouch start is having their front foot too close to the line. Okay, so they're on your marks is here, where their front foot is literally right up close to the line, which means start jongkok. Yang pertama dia sampaikan adalah kaki depan terlalu dekat dengan garis ya, garis start tuh. Ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan yang sampai di sini? Ada. Baik. Kalau nggak ada, Bapak mengajak kita sekarang kita praktekkan di rumah. Siap? Ya. Di bawah ya HP-nya sama KTP-nya. Oke? Serta alat tulisnya ya. Dibantu. Ayo yang lain. Dipercepat. Baris panas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, cukup. Sekarang silakan baris. Teman silam selama mengikuti materi dari Bapak tadi. Oke, yang paling depan silakan. Oke, paling depan siap. Bersedia. Siap. Oke, balik. Bersedia. Siap. Bersedia. Siap. Bersedia. Siap. Siap. Untuk aba-aba bersedia. Nah, bersedia itu di atas dulu ya, bersedia. Kemudian siap seperti apa? Siap. Nah, pinggulnya diangkat lebih tinggi dari kepala. Kemudian posisi tangannya membentuk huruf V. Dan di belakang garis ini. Start. Oke. Oke, cukup ya. Sekarang nah, di dalam lari kan ada 3 start. Pertama adalah start pendek. Kemudian adalah start menengah dan panjang. Oke, ketoplah. Kasih contoh dulu ketoplah. Start pendek dulu ketoplah. Start pendek tadi apa? Definisinya. Start pendek apa ya? Kaki kiri berada di depan. Kemudian sejajar dengan lutut kaki ke kanan. Kemudian apa? Kemudian
ujung kaki atau lebih ke depan dengan jarak 1 ke depan. Sudah. Kemudian kedua tangan diletakkan di belakang garis lingkar. Oke. Coba. Bersedia? Siap? Ya. Oke, sudah. Kemudian kasih contoh lagi untuk start medium atau mana? Oke. Kaki kiri di depan, lutut kaki diletakkan di sebelah kanan, tumit kaki kiri dengan jarak 1 kepal, kedua tangan diletakkan di belakang garis start. Sekarang silakan satu kelompok baris berbajar ke belakang. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Ada geser dulu, geser. Siap. Bersedia? Siap. Bersedia? Siap. Bersedia? Siap. Bersedia? Siap. Oke, jangan kembali ke barisan. Kasih waktu diskusinya selama 5 menit ya. Tuliskan apa saja yang kalian dapatkan hari ini, mulai dari teknik dasar lari jarak pendek dan apa saja startnya, kemudian bagaimana pada saat kalian melakukan start, kedua untuk nomor 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 tadi memilih apa? Sama medium bisa disampaikan? Kami kelompok 1 memilih start medium karena menurut kami intensitasnya lebih seimbang, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, sehingga bisa mendapatkan dorongan yang seimbang. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Baik, ya, berarti lanjut ke kelompok 2. Oke, yang lain perhatikan dan dengarkan. Kami dari kelompok dan memilih start hop karena untuk semua anggota kelompok kami memiliki postur agak pendek. Sehingga kami memilih start hop dan itu nyaman untuk kami agar mendapatkan dorongan saat melakukan gerakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Oke, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 memilih long start karena hampir semua anggota kami merasa nyaman menggunakan start ini saat melakukan dorongan atau gerakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik, kelompok 1 tadi memilih medium atau start mana? Oke, silakan. Kesimpulan hari ini adalah lari jarak pendek adalah lari yang mengarahkan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh. Memang olahraga ini memiliki jarak tempuh kurang dari 400 meter. Lari jarak pendek tersedia untuk nomor dari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Oke, itu tepuk tangan dulu menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu terkait pada materi lari jarak pendek. Oke, bisa kalian catat poin pentingnya dan bisa kalian ingat, barangkali ini keluar nanti pada saat apa di akhir semester. Oke, lari jarak pendek adalah lari menempuh dengan jarak 400 meter ke bawah. Lari jarak pendek juga disebut lari sprint karena pelari menggunakan kecepatan penuh hingga sadar diri. Oke, udah gimana sisanya soalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang seperti ini ketukar, seperti ini. Ini ya, seperti itu. Oke. Bisa materi kita minggu depan yaitu lari jarak menengah. Nah, sebelum itu Bapak nanti mau ajak dulu beberapa siswa putra ya atau laki-laki, kita mau bikin apa? Start block ya.
Oke. Terima kasih untuk hari ini. Bapak akhiri, selamat pagi. Amin. Setelah ini silakan.